Dikelilingi oleh Himalaya, Bhutan adalah negara kecil yang terjepit di antara India dan Tibet di sebelah timur Nepal dan utara Bangladesh. Bhutan dianggap sebagai bagian dari Asia Selatan. Dikutip dari beberapa sumber, dengan hanya sekitar 14.800 mil persegi atau 38.400 km persegi, wilayah Bhutan kira-kira berukuran setengah dari Carolina Selatan, dan negara ini sedikit lebih kecil dari Swiss. Sebagian besar medan di Bhutan terdiri dari lereng pegunungan. Bhutan juga memiliki nama Drukyul, nama lokal untuk Bhutan yang berarti tanah naga petir. Naga itu juga digambarkan di bendera Bhutan. Selain itu masih ada deretan fakta menarik Bhutan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tolong dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dikutip dari HolyDV, jalan adalah petualangan yang agak berbahaya di Bhutan dengan tikungan curam di daerah pegunungan. Kawanan hewan seperti sapi dan kerbau dapat ditemukan bebas berkeliaran di jalan tersebut. Bahkan orang berhenti untuk saling menyapa di tengah jalan. Namun orang Bhutan mengemudi dengan sangat pelan dan hati-hati, sehingga lampu lalu lintas tidak diperlukan. Dan sebaliknya polisi di Thimphu berdiri di persimpangan utama dan mengarahkan lalu lintas, karena orang Bhutan lebih menyukai polisi. Orang Bhutan menerima pendidikan gratis dari pemerintah. Penekanan berat ditempatkan pada ajaran Buddha. Sebagian besar sekolah memiliki kurikulum bahasa Inggris. Sampai reformasi pendidikan disahkan pada 1990-an, hanya sekitar 30% laki-laki dan 10% perempuan di Bhutan yang melek huruf. Fakta tentang Bhutan yang diketahui kebanyakan orang adalah bahwa Raja Bhutan dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati, dan upaya kemanusiaannya. Tepat disebut Raja Rakyat, Yang Mulia Jigme Khesar telah bertemu dengan hampir setiap warga negaranya, dan senang berbicara dengan orang-orang secara pribadi tentang kesedihan dan kebutuhan mereka. Raja Bhutan menyerahkan mahkota kepada putra sulungnya pada 2008. Pada usia 28 tahun, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuk menjadi raja termuda yang berkuasa di dunia. Bhutan menjadi monarki konstitusional dengan sistem dua partai pada 2008. Partai Rakyat Demokratik memenangkan pemilu pada 2013. Bhutan dikenal sebagai negara yang punya beragam aturan ketat. Pada 2010 Bhutan menjadi negara pertama yang melarang produksi dan penjualan produk tembakau. Merokok di tempat umum adalah ilegal, namun tembakau dapat digunakan secara pribadi. Pada 1916 Raja pertama Bhutan menyebut tembakau sebagai ramuan yang paling kotor dan berbahaya. Pelanggar ditampar dengan denda yang berat, setara dengan gaji lebih dari 2 bulan. Area khusus telah dibuat untuk perokok. Jika ada yang tertangkap melanggar, hukuman penjara selama 3-5 tahun dapat dikenakan. Budidaya, pemanenan dan penjualan juga dilarang keras. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Bhutan sebagai negara bebas asap rokok pertama. Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan tembakau? Konsumen memahami produk ini sebagai impor dari negara lain, namun pajak besar dikenakan untuk mencegah pembelian. Selain itu, dalam dorongan untuk memodernisasi, Raja Bhutan akhirnya mengizinkan akses televisi dan internet ke negara itu pada 1999. Aturan ketat lain adalah orang Bhutan dilarang menikah dengan orang asing, homoseksualitas juga dilarang oleh hukum, poligami legal di Bhutan, namun praktiknya tidak umum. Fakta tentang Bhutan ini menjadikannya sebagai negara yang menyayangi hewan.
orang Bhutan tidak diperbolehkan membunuh hewan atau burung apapun. Mereka menjalankan konservasi lingkungan cukup serius, namun juga mereka makan daging cukup banyak. Hukum ini berasal dari nilai-nilai tradisional ajaran Buddha, yang melarang pembunuhan makhluk hidup apapun, oleh karena itu semua dagingnya diimpor dari negara lain. Bhutan adalah satu-satunya negara karbon negatif di dunia, yang berarti negara ini menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengumpulan kayu bakar dan pengembangan industri telah menjadi isu mendesak bagi Bhutan, karena telah mengakibatkan polusi dan emisi sekitar 2,2 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Namun berkat hutan lebat yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan menyerap sebagian besar karbon dioksida, maka wilayah ini bersifat karbon negatif. Bhutan terisolasi sepenuhnya dari dunia luar hingga tahun 1974, ketika media diizinkan untuk meliput penobatan Raja Baru, sekitar 64 tahun sejak penobatan Raja Baru tersebut ditemukan. Kapan terakhir kali kamu lupa hari ulang tahun orang terdekatmu? Untungnya, masyarakat Bhutan tidak mengalami masalah ini. Satu hal yang cukup menarik dari Bhutan adalah kenyataan bahwa seluruh warga negaranya resmi bertambah 1 tahun lebih tua di hari tahun baru. Jika orang lupa hari ulang tahunnya karena buta huruf atau sebab lain, akan lebih mudah mengingatnya dengan merayakannya di tahun baru. Orang Bhutan lebih mengutamakan tahun daripada bulan atau tanggal, dan itulah tradisinya. Wajib mengenakan pakaian nasional Bhutan, go untuk pria dan kira untuk wanita ke sekolah, gedung pemerintah, atau pada acara formal apapun. Dengan cara ini, Bhutan berusaha melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai tradisionalnya. Itulah fakta tentang Bhutan, semoga ini dapat membantu Anda melihat negara ini dari sudut pandang yang berbeda. Kunjungi Bhutan untuk menjelajahi budaya yang indah dan mengalaminya sendiri saat berkunjung. Terima kasih sudah menonton Sudut Kamarku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.